Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Maria Petrus Amelvia Lora. Dan saya Maria Margarita Cislia Sanggu. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan salah satu dokumen ajaran sosial gereja, yaitu Solistudo Rei Socialis. Solistudo Rei Socialis dalam bahasa Indonesia artinya keprihatinan sosial. Solistudo Rei Socialis adalah sebuah ensiklik yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 30 Desember 1987. Ensiklik ini ditulis dalam hubungannya dengan keprihatinan sosial bagi perayaan tahun ke-20 Popularum Progressio. Ada dua alasan mendasar yang menyebabkan munculnya ensiklik ini, yaitu yang pertama untuk memperingati 20 tahun munculnya Popularum atau Progressio atau PP yang dikeluarkan oleh Paus Paulus VI pada tanggal 25 Maret 1967. Yang kedua, perhatian Paus Yohanes Paulus II terhadap ensiklik Popularum atau Progressio terutama berkaitan dengan tema tentang perkembangan. Artinya, Paus Yohanes II merasa prihatin atas kondisi real yang terjadi, sehingga dia menanggapi situasi zaman yang semakin hari semakin berkembang. Dari berubah situasi zaman yang dimaksud mencerminkan realitas keterbelakangan dan serta kemiskinan dan penindasan di tengah orang-orang yang memiliki kekayaan. Paus Yohanes Paulus II melihat bahwa realitas ini menuntun sebuah seruan yang berasal dari gereja sebagai penjaga kesinambungan dan pembaharuan yang terus-menerus. Dan inilah merupakan ciri khas gereja, bahwa gereja terus-menerus memelihara tradisi yang ada untuk memberikan pengarahan dan pengajaran kepada setiap manusia. Tetapi di samping itu perlu juga ada suatu usaha pembaruan yang sesuai dengan situasi zaman yang dihadapi. Apa yang digagas dalam Popularum Progressio 20 tahun yang lalu berkaitan dengan perkembangan dinilai tidak memberikan suatu hasil yang bersifat positif. Hal ini dapat kita lihat dari tema tentang perkembangan yang terus-menerus diulang dalam keseluruhan dokumen Solistudo Rei Socialis. Kalau dalam Popularum Progressio, Paus Paulus VI begitu yakin dengan perkembangan. Sebaliknya, Paus Yohanes Paulus II justru melihat sebuah kemerosotan di mana harapan akan perkembangan yang pada saat itu masih kuat ternyata jauh belum terlaksana. Justru yang terjadi adalah jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, antara utara dan selatan, antara barat dan timur, dan lahirnya kemiskinan baru. Apa yang digagasan dalam SRS 42 berkaitan dengan tema tentang kemiskinan atau beberapa gagasan pokok yang diutarakan dalam SRS 42 adalah sebagai berikut. Ajaran sosial gereja harus terbuka bagi Peresepsi internasional seluruh haluan konflik Vatikan II atau ensiklik terakhir dan ensiklik yang sedang kita kenakan. Pilihan atau sikap yang utamakan kaum miskin, yaitu pilihan atau bentuk khusus prioritas dalam mengamalkan cinta kasih Kristiani, atau pilihan atau sikap itu mewarnai kehidupan setiap orang Kristiani sejauh itu berusaha meneladankan kehidupan Kristus. Cinta kasih yang mengutamakan kaum miskin dan keputusan-keputusan yang diilhamkan kepada kita harus merangkul mereka yang lapar atau serba kekurangan, tunawisma, tuna pelayanan kesehatan, dan terutama mereka yang tidak mempunyai harapan akan masa depan yang lebih cerah. Memberi perhatian pada gereja-gereja miskin yang makin menjadi-jadi, sebab kaum miskin bukan berkurang melainkan semakin banyak. Dan tidak hanya terjadi di negara-negara yang belum maju, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Menegakkan asas karakteristik ajaran sosial Kristiani
Harta benda dunia pada awalnya dimaksudkan sebagai semua orang hak atas milik perorangan memang berlaku dan perlu, tetapi tidak menghapus prinsip-prinsip itu diperuntukkan bagi semua orang. Demikian pula jangan dilupakan bentuk kas kemiskinan sebagai sebuah bentuk keprihatinan terhadap kaum miskin, yaitu bila orang dirampas hak-hak asasi manusianya, khususnya hak atas kebebasan beragama dan hak atas kebebasan berprasangka di bidang ekonomi. Dalam Sollicitudo Rei Socialis 42, Paus Yohanes Paulus II melihat bahwa keberpihakan dengan kaum miskin merupakan wujud utama untuk melaksanakan cinta kasih Kristiani yang didasarkan pada cinta Allah sendiri kepada manusia. Oleh karena itu, gereja harus membuka diri terhadap berbagai persoalan sosial baik dalam skala nasional maupun internasional. Dan secara khusus, kita melihat bahwa Paus Yohanes Paulus II memberi perhatian yang sangat besar terhadap gejala-gejala kemiskinan sebagai persoalan sosial yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, Paus Yohanes Paulus II mendesak agar gereja menyadari tugas perutusannya sebagai pewarta sabda Allah kepada kaum miskin, kaum tertindas dan orang-orang yang disingkirkan dari kalangan masyarakat. Yohanes Paulus II mendesak agar gereja memberi perhatian terhadap berbagai gejala kemiskinan yang semakin hari semakin berkembang di berbagai negara di dunia dan khususnya di Indonesia. Gereja tidak boleh menutup mata terhadap realitas kemiskinan, sebab dengan menutup mata terhadap realitas sosial yang menyangkut martabat manusia berarti sama dengan menindas dan menambah penderitaan manusia. Sebaliknya, dengan memberi perhatian dan mengutamakan kaum miskin, berarti kita turut menentang ketidakadilan dan memperjuangkan pembebasan yang senantiasa diharapkan oleh kaum terpinggir. Inilah yang dicanangkan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Sollicitudo Rei Socialis 42, yaitu membangun kesadaran setiap manusia, terutama gereja, untuk melibatkan diri dalam berbagai persoalan sosial kemiskinan yang tidak hanya menjadi perhatian satu orang, tetapi semua orang yang ada di muka bumi ini. Tanggapan kelompok kami tentang relevansi antara pesan dokumen Sollicitudo Rei Socialis dan kehidupan nyata dalam dunia dewasa ini, bahwa Sollicitudo Rei Socialis masih sangat relevan dalam situasi zaman sekarang. Menurut kami, poin yang dijadikan sebagai relevansi dari Sollicitudo Rei Socialis ini adalah pilihan mengutamakan orang miskin. Pilihan mengutamakan orang miskin adalah merupakan pilihan untuk mengamalkan cinta kasih Kristiani dan secara khusus mewujudkan keterlibatan Yesus terhadap orang miskin. Lalu apa yang harus dibuat oleh gereja? Jika melihat kembali angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai 17,75% atau 39,5 juta orang, maka kami melihat bahwa gereja harus berpihak kepada mereka yang miskin. Pelayanan gereja harus pertama-tama ditunjukkan bagi mereka yang miskin, baik secara ekonomi maupun secara spiritual. Gereja harus berjuang untuk membebaskan orang miskin dari tindakan kemiskinan. Gereja jangan hanya bicara sementara pelaksanaannya tidak ada. Sollicitudo Rei Socialis mengajak gereja untuk memperhatikan kehidupan kaum miskin secara nyata, tetapi yang ingin dibangun oleh gereja bukan hanya ekonomi, tetapi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, membuka lapangan kerja, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan mengenai dokumen kami Sollicitudo Rei Socialis. Terima kasih.